Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Ikhrom. Saya adalah guru PLP di SMA Negeri 1 Tasikmalaya yang mengampu matematika wajib kelas 10 MIPA 4, 5, dan 6. Di dalam video ini saya akan membahas tentang fungsi komposisi, dan video ini dibuat bertujuan untuk mengganti rekaman virtual class yang tidak terrecord. Nah, seperti itu. Nah, perkenalkan ya, kembali di sini nama lengkap saya adalah Bagus Ikhrom. Status sekarang adalah guru PLP SMA Negeri 1 Tasikmalaya 2020 dengan dosen pengampu lapangan yaitu Dr. Haji Nana. Dr. Hajah Nani Ratnaningsih DRA MPD. Sedangkan guru pamong adalah Ibu Ina Reina Susanti SPD MMPD. Tempat tanggal lahir Cirebon 13 Oktober tahun 1999. Dan email saya tertera jika butuh kontak saya. Bisa dilihat ya. Di situ emailnya bagusikhrom@gmail.com. Oke, kita masuk saja. Bagi siswa yang belum presensi, silakan close video ini dan langsung masuk saja ke dalam link presensi. Nah, link presensi sudah dikirim di Google Classroom. Silakan buka dan klik linknya lalu isi biodata kalian. Dalam materi KBM online kali ini, itu Bapak mengangkat kompetensi dasar yang berupa KD 3.6 yang berbunyi menjelaskan operasi komposisi pada fungsi dan operasi inverse pada fungsi inverse serta sifat-sifat serta menentukan eksistensinya. Untuk KD 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi komposisi dan operasi inverse satu fungsi. Nah, itu adalah KD. Di sini dalam video ini atau dalam KBM ini ada tujuan pembelajarannya, dan tujuan pembelajarannya itu tidak jauh dari untuk ini adalah kompetensi yang akan didapatkan oleh siswa dalam pembelajaran kali ini. Untuk mencapai kompetensi dasar ini, siswa ini bisa dipecah gitu dalam indikator pencapaian kompetensi. Ada dua indikator. Yang pertama mengoperasikan fungsi-fungsi aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua menjelaskan konsep operasi komposisi fungsi dan sifatnya. Oke, untuk mencapai dalam pembelajaran kali ini ada juga berupa tujuan. Tujuan ini tidak lepas kaitannya dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, lancar dalam mengoperasikan fungsi-fungsi aljabar berupa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang kedua, menentukan konsep operasi komposisi fungsi dan sifatnya. Nah, dalam KD atau kompetensi dasar di sini ada 4 materi pokok gitu. Yang pertama berupa operasi fungsi aljabar. Yang kedua, fungsi komposisi, dan yang ketiga fungsi inverse, dan yang keempat komposisi fungsi inverse. Nah, dalam video pembelajaran ini kita akan fokus pada dua materi pertama, yaitu operasi fungsi aljabar dan fungsi komposisi. Dalam kegiatan pembelajaran kali ini, yang pertama akan dibuka dengan apersepsi, lalu dilanjutkan dengan materi pertama yaitu berupa operasi aljabar, dan materi yang kedua berupa fungsi komposisi. Nah, apersepsi di sini ada fungsi. Pada materi sebelumnya itu
kita sudah membahas, atau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas fungsi, baik pengertian, grafik, notasi, dan lain-lain. Dan bukan cuma fungsi dan jenis, serta jenis-jenis fungsinya juga berupa fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, selain fungsi, kita harus mengingat lagi tentang operasi aljabar yang berupa penjumlahan aljabar, pengurangan aljabar, perkalian aljabar, dan pembagian aljabar. Nah, kita harus mengingat kembali operasi aljabar ada 4 ya. Yang pertama penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Di sini ada contohnya. Pada intinya ketika aljabar dioperasikan itu kita harus misalkan untuk penjumlahan dan pengurangan itu bisa dioperasikan ketika variabelnya sama. Ketika variabelnya berbeda maka tidak bisa dioperasikan. Nah, untuk perkalian kita harus mengkalikan gitu. Contohnya di sini A dikali A ditambah B, maka A di sini akan dikalikan dengan A yang di dalam kurung, lalu A yang tadi juga dikalikan dengan B, menghasilkan A kuadrat plus B kali plus AB. Untuk pembagian sendiri, jika ada unsur pembilang dan penyebut yang sama itu bisa dicoret gitu ya. Contohnya seperti ini. Ada soal 3AB ditambah 6A per 3A. Di pembilang ini kalau kita faktorkan 3A ini bisa difaktorkan sehingga 3A bisa dicoret dengan 3A. Nah, sehingga menyisakan B plus 2. Nah, sekarang kita mengingat apa itu fungsi dan bagaimana notasi, bagaimana menggambarnya, bagaimana domain dan kodomainnya, dan lain-lain. Kita misalkan di sini ada suatu fungsi. Definisinya sebagai berikut. Suatu relasi dari A ke B yang memasangkan setiap anggota A ke tepat satu anggota B disebut, atau pemetaan dari A ke B. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Syaratnya itu setiap anggota A tepat satu ke anggota B gitu ya. Di sini anggota A semuanya tepat satu ke B. Nah, ini bisa dikatakan bahwa permasalahan yang ini itu berupa fungsi yang memetakan dari A ke B. Nah, ini untuk mengingat kembali notasi fungsi, F adalah fungsi dari A ke B ditulis F.2A panah B. A itu bisa disebut domain dan B bisa disebut kodomain. Oke, kita masuk ke materi yang akan dibahas pada pembelajaran kali ini. Yang pertama ada operasi fungsi aljabar, dan yang kedua ada menentukan fungsi komposisi. Lalu yang ketiga membuktikan sifat fungsi komposisi, dan yang keempat kesimpulan. Nah, di sini ada operasi aljabar fungsi. Definisinya adalah jika F suatu fungsi dengan daerah DF dan G suatu fungsi dengan daerah asal DG, maka pada operasi aljabar penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dinyatakan sebagai berikut. Pertama, penjumlahan. Nah, itu dinotasikan sebagai dalam kurung F ditambah G tutup kurung buka kurung X sama dengan fungsi X ditambah fungsi G. Gitu untuk operasi penjumlahan aljabar fungsi itu simple ya. Ketika diinginkan fungsi F dijumlahkan dengan G, maka fungsi Fx itu tinggal dijumlahkan dengan G. Maaf. Nah, untuk pengurangan tidak jauh beda dengan penjumlahan gitu. Ketika fungsi F fungsi F dinotasikan sebagai fungsi pengurangan dinotasikan sebagai F dikurangi Gx sama dengan tinggal kita kurangi gitu, operasikan dengan pengurangan
fx dikurangi gx. Maka seperti itu definisi pengurangan. Nah, untuk definisi perkalian itu tidak jauh beda juga dengan penjumlahan dan pengurangan. Di sini ketika ada notasi f dikali g itu sama dengan fungsi fx dikali dengan fungsi gx. Dan untuk daerah asalnya juga tidak jauh beda, yaitu df kali g sama dengan df irisan dengan dg. Nah, kalau untuk pembagian ini agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena di dalam pembagian ini akan muncul penyebut, di mana penyebut ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk rumusnya atau notasinya itu f per g x itu akan sama dengan fx dibagi dengan gx, di mana penyebutnya tidak boleh sama dengan 0 atau gx tidak sama dengan 0. Dengan daerah asal juga ini berbeda dengan 3 operasi sebelumnya. df per g sama dengan df irisan dengan dg, ini sama tetapi ada tambahan. Ini dikurangi x, di mana fungsi gx sama dengan 0. Seperti itu untuk operasi fungsi aljabar. Oke, kita masuk ke permasalahan. Di sini kita masuk ke dalam contoh. Di sini ada contoh. Yang pertama, fungsi fx diketahui fungsi fx sama dengan 2x negatif 3 dan gx sama dengan 4 dikurangi x. Ditanyakan bagaimana penjumlahannya, bagaimana pengurangannya, bagaimana jika dikali, bagaimana jika dibagi, dan disubstitusikan 5. Oke, kita jawab yang pertama penjumlahan. Simple, di sini tinggal fungsi fx ditambah fungsi gx gitu. Terus didapatlah hasilnya berupa x ditambah 1. Untuk pengurangan juga lebih kurang sama saja dengan penjumlahan. Fungsi fx dikurangi fungsi gx menghasilkan 3x dikurangi 7. Lalu untuk perkalian, f dikali gx sama dengan fx, tinggal cara penyelesaiannya tinggal fx dikali gx. Di sini fx-nya 2x negatif 3 dikali dengan 4 dikurangi x menghasilkan negatif 2x pangkat 2 ditambah 11x dikurangi 12. Nah, yang terakhir pembagian ya. Di sini bukan lagi x tetapi 5. 5 ini mencerminkan bahwa x-nya itu sama dengan 5. Tetapi untuk mencari f per g dalam kurung 5 ini kita harus mencari f per g x-nya dulu. Nah, simpel untuk menentukan f per gx ini tinggal fx dibagi dengan gx, lalu langsung mendapatkan fungsinya. Setelah kita mendapatkan fungsinya, kita substitusikan nilai x sama dengan 5 terhadap fungsi. Oke, di sini kita substitusikan nilai x-nya. 2 dikali 5 sama dengan 10 dikurangi 7 sama dengan 7. 4 dikurangi 5 itu sama dengan negatif 1. 7 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 7. Oke. Nah, itu adalah operasi fungsi aljabar ya. Nah, di sini Bapak mempunyai sebuah masalah. Ceritanya bukan masalah, lebih ke cerita. Di sini ceritanya ada seorang turis ini dari Amerika Serikat. Nah, turis ini ingin berlibur dengan 2 tujuan destinasi. Yang pertama ke Malaysia dan yang kedua ke Indonesia. Turis ini pergi ke Malaysia. Di Malaysia dia menukarkan uang $100 ke ringgit. Nah, tetapi
setelah penukaran ternyata uang 100 dolar ini berubah menjadi ringgit sebanyak P. Lihat di sini ya, sebanyak P. Nah, tetapi uang ringgit ini dia tidak pakai dan dia melanjutkan liburannya ke Indonesia. Lalu di Indonesia, uang yang sebesar P ringgit ini ditukarkan dengan rupiah, didapat sebanyak A. Oke, kita dapat poinnya. 100 dolar menjadi P, lalu dari P menjadi A. Seperti itu ya poinnya. Kita lihat di sini. Nah, 100 ini berubah menjadi P dan P berubah menjadi A. Nah, dari 100 ke P ini apakah sebuah fungsi? Tentu ini sebuah relasi ya, karena ada hubungan. Kita berbicara fungsi. Apakah ini sebuah fungsi? Tentu saja iya, karena di sini memetakan satu ke satu. Itu. Nah, apakah P dari P ke A ini sebuah fungsi juga? Jawabannya iya, tetapi tidak dengan Q ya. Jadi ini P memetakan satu ke satu ke A. Nah, ketika ada dua fungsi yang saling berhubungan dan digabung, itu dinamakan fungsi komposisi. Nah, untuk lebih jelasnya Bapak akan menjelaskan apa itu fungsi komposisi. Fungsi komposisi itu berupa penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan akan menghasilkan suatu fungsi baru. Nah, seperti yang tadi, itu kan berhubungan ya antara mengubah dolar ke ringgit, terus dilanjutkan dari ringgit ke rupiah gitu. Jadi sudah termasuk ke definisi fungsi komposisi ini. Nah, penggabungan tersebut disebut komposisi fungsi dan hasilnya disebut fungsi komposisi. Nah, ini ada perbedaan istilah ya. Kalau komposisi fungsi itu adalah penggabungannya, kalau fungsi komposisi adalah hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini gambaran yang lain untuk fungsi komposisi. Di sini ada himpunan A, B, C. Di dalam A ada anggotanya X, di dalam B anggotanya Y, dan di dalam C anggotanya Z. X ini dipetakan oleh fungsi F menjadi Y. Terus Y ini dipetakan oleh fungsi G menjadi Z. Sehingga ini kita katakan fungsi komposisi kan, karena ada gabungan dua fungsi membentuk fungsi yang baru. Fungsi yang barunya apa? Itu adalah seperti ini. Di garis hijau kita lihat. Dari A langsung ke C. Kan padahal sebelumnya tidak ada garis ini. Nah, garis ini yang dinamakan fungsi komposisi. Nah, jenis fungsi komposisinya apa? Yaitu G bundaran F. Di sana ada bundaran. Ini maksudnya apa? Tentu saja ini menggambarkan bahwa itu adalah komposisi. Bundaran ini bisa disebut bundaran, bisa disebut juga komposisi, dan ada nama lainnya lagi. Jadi jangan terlalu bingung tentang penyebutannya. Nah, di sini untuk komposisi fungsi itu bisa ditulis seperti ini ya. G bundaran F, X sama dengan G F X. Ini maksudnya apa? Kita lihat di dalam sini, kita tahu bahwa fungsi fx fungsi f itu pertama kali yang memetakan dari A ke B, lalu dari B ke C itu dipetakan oleh G. Nah, ini untuk penulisan komposisi itu kita mulai dari belakang dulu gitu. Nah, jadi yang awal itu ditulis di akhir. Ini G bundaran F. Nah gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya, karena ini memang sudah terbalik gitu. Nah, bagaimana cara mengoperasikan sebuah fungsi komposisi itu sederhananya seperti ini. Kita lihat ini variabel X di sini.
Dan di sini ada fungsi f. Untuk mengoperasikan sebuah fungsi komposisi, kita harus mengoperasikannya dari belakang dulu, dari fungsi yang berdekatan dengan x, yaitu f ya, jadi fx. Nah, ketika fx ini sudah ada, kita substitusikan atau masukkan fungsi fx ini ke dalam fungsi yang lainnya. Kalau dalam kasus ini adalah fungsi g, sehingga didapat g dalam kurung fungsi x gitu. Jadi yang di belakang ini, yang di belakang ya, ini dimasukkan ke fungsi yang di sebelah kirinya gitu ya, untuk sederhananya. Kalau misalkan tidak mengerti, silakan langsung ditanyakan saja, bisa langsung komentar di bawah, di kolom komentar, atau di Google Classroom, bisa juga personal chat. Di sini Bapak berikan contoh-contohnya, tapi Bapak skip saja, sekilas saja ya. Fx sama dengan 3x dikurangi 1, dan gx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 5. Tentukan g bundaran f dan f bundaran g. Oke, kita cari. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kita harus mencari fungsi yang dekat dengan x. Ini kan fungsi yang dekat dengan x adalah fx. Fx ini kita akan masukkan ke g. Nah, jadi g dalam kurung fx. Fx-nya berapa? Kita masukkan nilai fx ke fungsi g. Fx-nya 3x dikurangi 1. Nah, kita dapat bahwa fungsi g-nya itu 3x kurangi 1. Kita substitusikan ke dalam fungsi g, ke x-nya itu berupa nilai ini, dan hasilnya seperti ini. Lalu setelah dihitung, itu mendapatkan hasil akhir 18x pangkat 2 dikurangi 12x ditambah 7. Nah, untuk poin yang kedua, kita lihat di sini yang ditanyakan adalah f bundaran g. Ini yang paling dekat dengan x adalah g, sehingga kita harus mensubstitusikan g ini ke f. F dalam kurung gx, kita masukkan nilai gx ke fungsi f. Kita substitusikan nilai ini ke dalam fungsi f-nya. Nah, dihasilkan bahwa hasilnya adalah 6x pangkat 2 ditambah 14, seperti itu. Untuk cara penyelesaian suatu fungsi komposisi. Oke, yang selanjutnya itu ada sifat-sifat fungsi komposisi. Ada 3 sifat lebih tepatnya. Yang pertama itu tidak komutatif, yang kedua bersifat asosiatif, dan yang ketiga memiliki fungsi identitas ix sama dengan x. Nah, tidak komutatif ini itu maksudnya apa? Tidak bisa berbolak-balik gitu. Kalau komutatif kan a ditambah b sama dengan b ditambah a. Nah, kalau tidak komutatif berarti a ditambah b tidak sama dengan b ditambah a, seperti yang ditunjukkan pada nomor 1. Lalu asosiatif itu apa? Ini kita misalkan ada 3 fungsi ya, ada fungsi f, g, dan h. Ini kalau asosiatif itu ada pergeseran dalam kurung. Nah, di sini dalam kurungnya ada di sebelah kanan. Lalu itu ada di sebelah, yang kedua ada di sebelah kiri, dan ternyata pergeseran dalam kurung ini tidak berpengaruh dengan nilai akhirnya. Itu yang dinamakan sifat asosiatif. Dan memiliki identitas. Apa sih karakter identitas ini? Identitas itu jika kita operasikan dengan bilangan lain, maka hasilnya akan menjadi bilangan tersebut. Contohnya dalam penjumlahan itu identitasnya adalah 0. 1 ditambah 0 hasilnya 1, dirinya sendiri. 2 ditambah 0 hasilnya 2. Itu. Jadi identitasnya itu
Seperti itu. Nah, kalau di dalam perkalian itu identitasnya beda dengan penjumlahan. 1 dikali 0 hasilnya 0. Terus 2 dikali 0 hasilnya 0. Jadi 0 ini bukan identitas karena tidak menghasilkan nilai ini. Nah, identitas dari perkalian itu adalah 1. Ketika 1 dikali 1 hasilnya 1. Ketika 2 dikali 1 hasilnya 2. Ketika 3 dikali 1 hasilnya 3, dan seterusnya. Jadi identitas itu jika dioperasikan dengan unsur lain maka akan menghasilkan unsur tersebut atau unsur itu sendiri. Seperti itu kurang lebih. Ya, ini ada contoh. Silakan kalian kerjakan contohnya sebagai catatan. Ada juga contoh lain. Kalau tidak salah ada 2. Ya, ini ada 2. Ada 3 untuk pembuktian sifatnya. Silakan screenshot dan kerjakan di buku catatan kalian. Nah, ini adalah contoh yang ketiga tentang identitas. Silakan screenshot dan kerjakan. Seperti biasa, Bapak mengingatkan selalu bahwa jika kebingungan dalam masalah atau pembelajaran, silakan langsung tanyakan kepada Bapak, bisa dalam kolom komentar, bisa di Google Classroom, bisa juga via WA, personal chat. Bapak pasti akan membantu. Nah, mungkin materinya sudah tersampaikan semua, 3 materi, yaitu operasi aljabar, operasi fungsi aljabar, fungsi komposisi, dan sifat-sifatnya. Nah, di sini Bapak merangkum keseluruhannya. Nah, bisa dilihat operasi fungsi aljabar itu ada 4: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ini akan berkaitan erat dengan fungsi komposisi. Lalu ada fungsi komposisi. Fungsi komposisi adalah penggabungan operasi 2 fungsi secara berurutan akan menghasilkan sebuah fungsi baru. Dan untuk sifat-sifat fungsi komposisi ada 3. Yang pertama tidak komutatif, dan yang kedua bersifat asosiatif, dan yang ketiga memiliki fungsi identitas. Nah, mungkin seperti itu saja dari apa yang Bapak sampaikan. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Jika ada kekurangan, saya terima kritik dan sarannya. Silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan saya mengingatkan bahwa LKPD dan bahan ajar sudah terkirim di Google Classroom. Di sana terdapat informasi tenggatnya kapan dan batas pengumpulannya kapan dan lain-lain. Silakan kalian buka Google Classroom dan kerjakan LKPD dan bahan ajarnya, dan serta pahami juga. Nah, seperti itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.